Sampai di Jakarta loh ya, apalagi kalau kita pensiun dapat 4 juta, pulangnya ke Jogja ya, UMP-nya hanya 1,7, artinya 4 juta, wah udah makan gudeg berkali-kali itu ya, setiap hari ya Dev ya. Oke, realisasi itu begini, itu merupakan perbandingan ya antara uang yang kita terima pada waktu aktif bekerja dengan uang yang kita terima ketika pensiun. Nah, gitu. Ini ada aturan mainnya, ada ketentuannya, ada konvensinya, yaitu ILO ya, nomor 102 tahun 1952. Layaknya yang uang yang kita terima ya ketika masuk usia pensiun itu 40% dari uang yang kita terima pada waktu aktif, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri masih 18%, Pak. Ya, kalau untuk PNS 18% ya sekitar itu. Tapi itu sesungguhnya masih bagus banget kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang ada di swasta ya. Karena basically yang dihitung biasanya teman-teman swasta itu kan besarannya itu ada di tunjangan kinerja, insentif dan sebagainya, sehingga sebenarnya pokoknya upah pokoknya itu kecil banget, sehingga kalau pensiun ya kalau maksimal 75% dari pokok kan repot gitu ya. Kalau pokoknya 1 juta 75% sekitar 750.000 ya kan. Jadi representasi rasionya orang-orang swasta, pekerja swasta, saya kira mudah-mudahan lebih baik lah ya. Tapi saya tidak yakini itu, karena kita itu kalau dikasih uang banyak habis juga, kasih uang sedikit habis juga kan, seperti itu ya. Nah, bingung habisinnya mungkin bisa bagi ke saya. Betul itu. Nah, kayak yang pejabat negara ya, kayak presiden itu pensiun tapi sudah bagus sekarang ya. Pensiun itu sekitar 32 juta ya. Pak Jokowi kalau pensiun sekitar 32 juta, sedangkan wakil bupati, wali kota itu masih kasihan 1,4 ya, jadi nggak nutup. Nah, ini kan problem ya, tapi itu pun masih lumayan ya, karena ASN itu juga diberikan tabungan hari tua gitu ya. Tabungan hari tuanya ya sekarang udah lumayan 29 sampai 75 juta gitu ya. Nah, kalau pejabat negara 90 jutaan lah itu ya. Seorang presiden ya paling kecil sekitar 5 jutaan, mungkin karena masa kerjanya hanya 5 tahunan, jadi ya wajar lah lebih kecil daripada yang bekerja 30 tahunan, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Malaysia dan Korea, tentunya lebih bagus di sana ya. Mungkin pengelolaan keuangannya lebih bagus, dan financial planningnya, perencanaan keuangannya juga lebih bagus. Mereka mengedukasi ya pekerja-pekerjanya, jadi tidak semuanya dibawa pulang untuk makan, untuk foya-foya gitu ya, seperti itu. Nah, Dewika, mungkin kalian teman-teman kalian juga ya yang ada di cabang di seluruh Indonesia ya, nah itu perlu juga waspada gitu ya, karena orang setelah kita teliti, kita lakukan riset ya tahun kemarin, bahwa ASN lansia memasuki purna tugas itu karena ada masalah tadi, problem ya, replacement rasio tadi, itu akhirnya dia memasuki usia pensiun masih ada yang bekerja. Kenapa? Ya untuk menambahi pendapatannya lagi gitu. Nah itu mereka bekerja sekitar 5% sampai 6% lah orang bekerja lagi ya. Kalau mungkin bekerjanya profesional, dulu guru, dulu fungsional apa, peneliti atau teknisi, itu enak lah kira-kira seperti itu ya. Tapi yang ini lagi adalah jadi karyawan biasa gitu ya.
Ya akhirnya nyari uang lagi. Kita tahu ya kalau udah usia 58 ke atas sudah pelupa ya, fisiknya udah berkurang, disuruh lembur juga mungkin agak susah kan gitu. Nah orang-orang seperti ini, pekerja seperti ini tentunya kan daya jualnya juga kurang. Nah tapi ini luar biasa juga, ada juga orang ASN pekerja yang udah pensiun juga mau usaha ya. Usahanya ya apa ya, yang paling enak lah, yang paling resikonya kecil lah. Mungkin dagang, mungkin bertani, berkebun, beternak, kira-kira seperti itulah ya. Mungkin kalau punya hobi ya, hobinya Devika apa gitu kan, berkebun. Nah, orang tua saya berkebun, itu bisa kan, berkebun bisa dinikmati, bisa menghasilkan uang dan nanti pensiun, jadi pensiunnya happy gitu kayak gitu. Nah yang paling besar ini, termasuk besar nih, 45% itu orang pengen istirahat. Capek deh udah pensiun nih, masa mau mikir lagi, mau angkat-angkat lagi ya, fisik sama pikiran udah lemah, udah capek ya, pengen istirahat ya. Mereka ke dunia spiritual kira-kira seperti itu. Kita kembali mendekatkan kepada Tuhan, sosial ya. Mungkin pada waktu aktif udah nggak sempat lagi sosialisasi dengan karyawan, tetangga, saudara ya. Mungkin masa pensiun itu yang digunakan untuk bersosialisasi gitu. Karena Bapak sudah lama nih bekerja ya, bisa nggak Bapak menceritakan historis dari perusahaan Bapak bekerja dari awal? Oke. Ya, saya ini orang yang sangat loyal di Taspen ya. Oke. Jadi insya Allah lah, saya masuk tahun 87 gitu ya. Jadi saya memang ya ingin berbagi juga dengan Devika sebagai penerus saya lah, kira-kira begitu. Siap, ya. Jadi Taspen itu lahir atau didirikan, dibentuk itu bukan negara langsung membentuk ya, tapi itu ada inisiatif dari berbagai negeri, itu terutama di urusan kesejahteraan pegawai. Itu ada konvensi, ada kongres gitu ya. Kalau dulu namanya urusan kesejahteraan pegawai seluruh Indonesia, kalau mungkin sekarang kayak Korpri, sebangsa dan setanah air, itulah kira-kira seperti itu. Nah tahun 63 mereka kumpul terus memikirkan bagaimana PNS ini, ASN ini bisa sejahtera dimasuki usia pensiun gitu ya. 63 mereka hanya dapat jaminan pensiun saja, dan pensiun itu kan kecil sekali. Nah sebetulnya Taspen itu dilahirkan oleh ASN itu sendiri ya, bukan suatu perusahaan dibentuk oleh negara untuk mencari benefit atau mencari dividen komersialisasi, tidak. Tapi memang Taspen itu dibentuk oleh ASN karena kebutuhan ASN. Untuk apa? Kesejahteraan gitu ya. Jadi orang-orang dulu sudah memikirkan seperti itu. 63 akhirnya negara campur tangan, lembaga itu menjadi sebuah perusahaan negara. Terus tahun 70 berubah menjadi Perum. 81 Taspen itu menjadi PT Persero. Kenapa sih dari PN Perum jadi PT gitu ya? Nah sesungguhnya negara ini pingin Taspen itu dalam mengelola keuangan gitu, kesejahteraan pegawai negeri itu lambat laun itu bisa otonomi sendiri. Artinya pengelolaan keuangan itu secara profesional sehingga tidak mengganggu APBN. Nah ini yang sebetulnya diharapkan oleh negara gitu. Jadi ASN bisa sejahtera, tidak nunggu uang APBN, tapi hasil dari investasi atau pengelolaan PT Taspen itu gitu. Nah ini oleh karena itulah Taspen ini memerlukan tenaga-tenaga ahli di bidang pengelolaan keuangan, investasi, dan ahli yang IT untuk pelayanan gitu ya. Jadi ada dua fungsi Taspen, satu untuk tentunya mengelola keuangannya, yang kedua mensejahterakan PNS itu. Nah disitulah sebetulnya karena Taspen tadi didirikan oleh ASN ya, mereka mempunyai peran ya. Perannya satu menjamin agar ASN itu sejahtera ya. Taspen akhirnya menjadi sebuah institusi yang perencana keuangan ASN. Taspen menerapkan delighted customer services lah. Jadi tanggap sasmito kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi responsibility-nya tinggi. Jadi
PNS belum mengeluh, kita sudah membuatkan programnya bagaimana ASN itu bisa sejahtera.